OTW kebun dulu. Ingin video. Bab 2351 sampai bab 2355. Efisiensi penyelidikan di Istana Wanlong sangat tinggi. Hanya dalam satu malam, mereka memiliki gambaran yang jelas tentang konteks masalah tersebut. Wan Pojun menelepon Ye Chen dan melaporkan secara rinci, "Tuan Ye, menurut penyelidikan staf saya, wanita Tionghoa yang dekat dengan ibu mertua Anda di tim kemarahan Tiongkok Providence tidak bernama Chen Liping, tapi namaku Mei Yuzhen." Mei Yuzhen? Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya, "Dari mana asal Mei Yuzhen ini?" Wan Pojun berkata, "Mei Yuzhen ini menyelundupkan dirinya ke Amerika Serikat lebih dari 20 tahun yang lalu. Awalnya dia berharap bekerja di Amerika Serikat untuk menghasilkan uang, membangun rumah untuk kedua putranya, dan mencari istri. Setelah menggunakan tabungan keluarganya dan menyelundupkan ke Amerika Serikat, dia mengubah namanya menjadi Huang Sanmei, dan diam-diam bekerja di Chinatown setempat sebagai pengasuh keluarga Tionghoa. Alasan mengapa dia menggunakan nama samaran adalah karena penyelundup yang membawanya ke Amerika mengatakan kepadanya bahwa ketika dia berada di Amerika, dia tidak bisa membiarkan siapapun mengetahui identitas aslinya. Identitas, dengan cara ini, dia bisa menghasilkan uang di masa depan dan membersihkan namanya. Di masa lalu, dimungkinkan untuk mendapatkan kartu hijau dengan identitas asli Anda lagi. Tetapi jika seseorang mengetahui bahwa Anda adalah seorang imigran ilegal, itu akan terjadi. Akan sangat sulit mendapatkan kartu hijau. Setelah itu, Wan Pojun menambahkan, "Mei Yuzhen ada di sini. Seseorang di Chinatown membuat kartu identitas domestik palsu, menggunakan nama samaran Huang Sanmei. Untuk membuat identitasnya lebih kredibel, dia juga membuat latar belakang identitas HK untuk dirinya sendiri, mengatakan bahwa dia adalah salah satu dari 4 saudara perempuan di keluarga. 3. Jadi orang tuanya memberinya nama yang sederhana dan langsung. Retorika ini memang sangat berguna. Selain itu, dia memiliki bakat alami karena berbohong dan bertindak. Jadi majikannya tidak menyadarinya." Ye Chen bertanya kepadanya, "Jadi bagaimana Mei Yuzhen berubah dari seorang pengasuh menjadi penjahat yang berspesialisasi dalam menyakiti rekan senegaranya?" Wan Pojun berkata, "Kembali ke Tuan Ye, alasan spesifiknya masih dalam penyelidikan, karena Mei Yuzhen ini telah berada di Amerika Serikat selama lebih dari 20 tahun. Dan dia menghabiskan sebagian besar waktunya di Amerika Serikat sebagai imigran gelap. Jadi pengalamannya selama periode ini memerlukan penjelasan penyelidikan mendalam. Namun, ada petunjuk bahwa majikan pertama Mei Yuzhen di Amerika adalah majikan pertama Mei Yuzhen. Pada tahun ketiga setelah Zhen tiba di Amerika Serikat, terjadi kebakaran. 3 dari 4 anggota keluarga meninggal. Mei Yuzhen dan putra kecilnya yang berusia di bawah 1 tahun menghilang. Kami curiga Mei Yuzhen bertanggung jawab menyalakan api. Dan anak itu juga menghilang. Dia dibawa pergi olehnya dan mungkin dijual olehnya." Ketika Ye Chen mendengar ini, dia bertanya dengan dingin, "Bukankah polisi Amerika menyelidiki masalah sebesar ini?" Wan Pojun berkata, "Tidak bertanggung jawab. Polisi AS melakukan penyelidikan awal setelah kebakaran dan memutuskan bahwa penyebab kebakaran adalah pemilik laki-laki merokok di ruang tamu dan menyalakan sofa. Yang menyebabkan kebakaran di ruang tamu, itu adalah kecelakaan. Sedangkan untuk anak yang hilang, polisi AS tidak memberikan penjelasan yang jelas. Saya memeriksanya saat itu. Seorang tetangga memberikan petunjuk kepada polisi dengan menyatakan bahwa di rumah majikan selalu ada seorang pengasuh bernama Huang Sanmei. Setelah kebakaran, baik pengasuh maupun anak berusia 1 tahun tersebut tidak ditemukan. Dia hilang, jadi kecurigaannya sangat tinggi. Namun, setelah memberikan pengakuan, polisi Amerika saat itu tidak melakukan penyelidikan mendalam atas masalah tersebut dengan alasan tidak ditemukan bekas pembakaran dalam api tersebut, dan tidak ada harta benda yang hilang di tempat kejadian. Adapun yang disebut Huang Sanmei,
Karena tidak ada informasi gambar tentang dirinya pada saat itu, maka polisi Amerika yang menangani kasus tersebut pada saat itu hanya mencantumkan nama tersebut di polisi sistem dan meminta petugas polisi di seluruh Amerika Serikat untuk membantu penyelidikan seorang wanita Asia bernama Huang Sanmei. Tetapi tidak ada tindak lanjut. Di beberapa negara bagian di Amerika Serikat, wanita Asia bernama Huang Sanmei memang ditemui di 20 tahun berikutnya. Namun, setelah diselidiki oleh polisi setempat, mereka menemukan bahwa waktu kedatangan orang-orang ini ke Amerika berbeda dengan waktu kedatangan mereka ke Amerika. Garis waktu kejadian pada saat itu tidak sesuai, jadi dijatuhkan. Ye Chen bertanya kepadanya, "Bagaimana Anda mengetahui bahwa Huang Sanmei, yang menggunakan identitas palsu saat itu, adalah Mei Yuzhen saat ini?" Wan Pojun berkata. Kembali ke Tuan Ye, saya menemukan video pengawasan luar ruangan Providence, memulihkan foto Mei Yuzhen definisi tinggi, dan menaruhnya di jaringan intelijen Istana Wanlong. Salah satu dari mereka memberi kami informan dari intelijen adalah penyelundup yang membawa Mei Yuzhen ke Amerika Serikat dan menyimpan informasi identitas semua imigran gelap selama bertahun-tahun. Ye Chen bertanya lagi. Lalu apa identitas Mei Yuzhen yang sebenarnya sekarang? Wan Pojun menjelaskan, identitas aslinya adalah seorang wira swasta yang memperoleh kartu hijau AS melalui imigrasi investasi. Sekitar tahun 2010, ia lulus program imigrasi investasi EB5 AS dan bekerja di area yang disetujui oleh layanan imigrasi AS. Pusat tersebut menginvestasikan $1 juta AS dan secara resmi memperoleh kartu hijau AS. Ye Chen berkata dengan dingin, seorang imigran ilegal yang menyelundupkan dirinya ke Amerika Serikat untuk bekerja sebagai pengasuh anak mampu menghabiskan $1 juta AS untuk mengajukan permohonan imigrasi investasi. Selama bertahun-tahun, dia tidak tahu berapa banyak uang yang dia hasilkan dengan menggunakan metode ini untuk merugikan rekan senegaranya. Dengan mengatakan itu, Ye Chen bertanya lagi, "Po Jun, apakah kamu sudah menyelidiki situasi keluarga Mei Yuzhen?" "Iya," Wan Pojun segera menjawab, "karena Mei Yuzhen berimigrasi ke Amerika Serikat sendirian, yang relatif jarang terjadi, maka saya secara khusus menyelidiki keluarga Mei Yuzhen dan menemukan bahwa semua anggota keluarganya saat ini tinggal di Tiongkok, dan keluarga tersebut telah membuka restoran." Perusahaan dagang ekspor tersebut mengaku terlibat dalam perdagangan impor dan ekspor antara China dan Amerika Serikat. Namun sebenarnya perusahaan tersebut tidak memiliki bisnis dan hanya cangkang kosong untuk menyembunyikan masyarakat, katanya. Wan Pojun menambahkan, namun, kondisi kehidupan kedua putranya sangat baik. Masing-masing memiliki aset puluhan juta atau bahkan mendekati 100 juta. Apalagi keluarganya sejahtera, dan kedua putranya lahir bersama-sama. Dia mempunyai 8 anak, menurut penyelidikan informan saya, uang keluarganya berasal dari penukaran mata uang pribadi mereka. Ye Chen berkata, "Jelaskan secara detail." Wan Pojun memperkenalkan, benar, yang dibutuhkan Mei Yuzhen adalah menukar dolar AS yang diperolehnya di Amerika Serikat dengan mata uang Tiongkok. Dan beberapa orang di negara tersebut ingin menukar mata uang Tiongkok dengan dolar AS, jadi mereka berdagang secara pribadi. Penukar mata uang memberikan jumlah yang setara dengan koin Tiongkok kepada putra Mei Yuzhen, dan Mei Yuzhen memberikan jumlah yang setara dengan dolar AS kepada kerabat pihak lain di Amerika Serikat. Pada tahun-tahun ini, Mei Yuzhen menggunakan metode ini untuk mengirim setidaknya $30 juta AS. Dolar kembali ke rumah. $30 juta AS, Ye Chen berkata dengan dingin. Dengan $30 juta AS ini, saya tidak tahu berapa banyak orang yang dijebak olehnya. Ye Chen berhenti sejenak dan kemudian memerintahkan Po Jun, atur rantai bukti yang cukup dan laporkan ke polisi domestik tepat waktu. Keluarga Mei Yuzhen membantu Mei Yuzhen menyembunyikan, atau bahkan menggunakan keuntungan ilegalnya di luar negeri. Ini sudah pasti merupakan kejahatan. Oke,
Wan Pojun berkata tanpa ragu-ragu, "Jangan khawatir, Tuan Ye, bawahan saya akan mulai membuat pengaturan sekarang." Saat ini, Mei Yuzhen baru saja bangun di dalam mobil. Men Jinsan dan Men Yingji bergantian berkendara sepanjang malam. Padahal baru menempuh jarak 1000 km, kini jaraknya masih lebih dari 2000 km dari perbatasan AS Meksiko. Menurut rencana Mei Yuzhen, dia meminta keduanya untuk berkendara sampai ke El Paso, Texas, dan kemudian memasuki Meksiko melalui darat dari sini. Mei Yuzhen, yang bergoyang-goyang di dalam mobil sepanjang malam, masih linglung karena kurang tidur. Dia tiba-tiba teringat saat pertama kali dia datang ke Amerika. Dalam 2 tahun pertama setelah tiba di Amerika, meski menggunakan identitas palsu, saya memang berhati-hati. Meskipun uang yang saya peroleh saat itu jauh dari kata dermawan di Amerika Serikat, karena majikan saya membayar makanan dan akomodasi sebagai pengasuh anak, hampir semua uang yang saya peroleh dikirim kembali ke rumah dalam keadaan utuh. Hutang luar negeri yang dipinjam juga meningkat pesat, kondisi kehidupan keluarga yang buruk. Namun semakin lama Mei Yuzhen tinggal di Amerika, semakin dalam ia dipengaruhi oleh masyarakat materialistis ini. Lambat laun, ia mulai merasa tidak puas dengan perlakuannya sebagai imigran gelap. Di Chinatown saat itu, ada 2 situasi yang berbeda bagi pengasuh anak asal Tiongkok. Salah satunya adalah pengasuh yang memiliki status hukum di Amerika Serikat atau kartu hijau yang sah, dan yang lainnya adalah pengasuh seperti Mei Yuzhen, yang merupakan imigran gelap dan berada di Amerika Serikat. Dibandingkan dengan yang terakhir, harga yang pertama umumnya lebih tinggi setengah atau lebih. Terkadang, ketika pengasuh bertemu dengan pengasuhnya, dan mereka membicarakan situasinya masing-masing, Mei Yuzhen akan mengeluh tentang gajinya yang sedikit. Dia selalu merasa bahwa konten pekerjaannya sama persis dengan orang lain, dan dia tidak curang. Lalu kenapa gajinya hanya 60% atau bahkan lebih rendah dari yang lain? Oleh karena itu, lambat laun ia mengembangkan kebencian terhadap keluarga majikannya. Ia selalu merasa pihak lain sengaja menindas dan mengeksploitasi dirinya, seorang perempuan miskin yang menelantarkan suami dan putranya serta meninggalkan kampung halamannya. Namun Mei Yuzhen mengabaikan kenyataan yang sangat sederhana. Alasan majikannya mengambil risiko merawatnya sebagai imigran gelap adalah karena harga imigrasi ilegal itu sendiri relatif rendah. Mengingat kondisi mereka yang terbatas, pengusaha harus mengambil pilihan tersebut. Jika harga untuk kedua tipe orang tersebut sama, tidak ada pemberi kerja yang akan mempertimbangkan harga yang terakhir. Kebanyakan imigran gelap juga bisa mengetahui hal ini, tapi Mei Yuzhen tidak berpikir demikian. Dia tidak menyadari kesenjangan alami antara dirinya dan pengasuhnya yang sah. Dia terus menumpuk kebenciannya di dalam hatinya, dan bahkan secara bertahap meningkat menjadi kebencian. Pada tahun ketiga setelah Mei Yuzhen tiba di Amerika Serikat, terjadi kebakaran di rumah majikannya. 3 dari 4 anggota keluarga majikan meninggal, termasuk pasangan muda berusia 30-an dan putri sulung mereka yang berusia 5 tahun. Adapun putra bungsu mereka, yang saat itu berusia di bawah 1 tahun, menghilang dalam api. Kebakaran itu disebabkan oleh Mei Yuzhen. Setelah menyalakan api, Mei Yuzhen pindah ke kota lain di Amerika bersama bayinya. Dia mempercayakan seorang perantara untuk menjual anak tersebut kepada pasangan Tionghoa berusia 40-an yang belum memiliki anak seharga $30.000. Saat itu, transaksi tersebut jauh melebihi harga pasar lokal, dan pembeli pernah patah semangat karena tingginya harga. Tapi Mei Yuzhen sangat pintar. Dia dapat melihat keinginan besar pasangan tersebut untuk memiliki anak, dan dia juga melihat bahwa bayi berusia 1 tahun itu agak mirip dengan bayi laki-laki. Jadi berdasarkan fitur wajah anak tersebut, dia menjelaskan kepada pasangan tersebut seperti apa rupa anak tersebut. Ketika sudah dewasa, mengatakan bahwa anak itu dia pasti akan terlihat seperti laki-laki ketika dia besar nanti. Selain itu,
Mei Yuzhen yang cerdik juga menunjukkan titik rasa sakit yang paling menyentuh bagi mereka berdua. Karena mereka mirip, selama mereka membawa anak-anaknya untuk tinggal di tempat lain. Dan ketika anak-anak itu besar nanti, tidak akan ada yang curiga bahwa anak-anak itu dibeli. Jika Anda datang ke sini, meskipun Anda membawanya kembali ke kampung halaman Anda di Tiongkok dalam 3 hingga 5 tahun, tidak ada yang akan meragukannya jika Anda mengatakan itu adalah anak Anda sendiri. Selain itu, ia juga mengatakan kepada pasangan tersebut bahwa tidak seperti anak angkat. Anak yang dibawanya berusia di bawah 1 tahun dan tidak akan pernah mengingat orang tua aslinya ketika ia besar nanti. Dalam kata-kata Mei Yuzhen, selama dia membeli anak ini, masalah pewarisan garis keluarga akan selesai dalam 1 langkah. Jadi, pasangan yang terbujuk tersebut menghabiskan $30.000 AS untuk membeli anak tersebut, sedangkan Mei Yuzhen menerima $25.000 AS. Pada saat itu, jumlah uang tersebut lebih banyak daripada penghasilannya sebagai pengasuh anak selama 2 tahun. Sejak itu, Mei Yuzhen telah memulai jalan berdosa, yaitu menghasilkan uang dengan cepat. Pada tahun-tahun awal, ia menggunakan berbagai nama samaran untuk memilih keluarga Tionghoa yang memiliki bayi. Belakangan, dengan popularitas internet, banyak keluarga Tionghoa tidak lagi berani mempekerjakan imigran ilegal sebagai pengasuh anak, sehingga Mei Yuzhen beralih ke bisnis lain, hingga ia berhasil menyusulnya dengan upline saat ini. Selama bertahun-tahun, Mei Yuzhen telah menghasilkan lebih banyak uang. Kedua putranya tinggal di villa besar dan mengendarai mobil mewah. 8 cucunya juga sehat dan berakal sehat. Seluruh keluarga sejahtera dan sejahtera, pemandangan yang subur. Karena terlalu lama meninggalkan rumah dan memiliki banyak cucu, Mei Yuzhen semakin bersemangat untuk kembali ke Tiongkok untuk bertemu kembali dengan mereka secepatnya. Dalam kata-katanya sendiri, meskipun dia orang jahat, dia tetap harus pensiun dan menjaga dirinya sendiri. Dan kini dia semakin menantikan hari pensiunnya. Namun Mei Yuzhen juga tahu betul di dalam hatinya bahwa kedua putranya tidak pandai belajar. Mereka tidak memiliki keterampilan nyata kecuali menghabiskan uang dan bermain dengan wanita. Suaminya hanyalah seorang petani, dan dia belum menikah selama ini, 20 tahun, dan tidak ada topik umum. Pada analisa terakhir, seluruh keluarga, termasuk seorang suami, 2 anak laki-laki, 2 menantu perempuan, dan 8 cucu, tidak memiliki kemampuan untuk mencari uang. Mereka semua mengandalkan pendapatannya di Amerika untuk menikmati kehidupan yang nyaman. Begitu dia pensiun, seluruh keluarga akan memasuki tahap duduk santai dan tidak melakukan apapun. Oleh karena itu, bagi Mei Yuzhen, bagaimana mengumpulkan lebih banyak uang sesegera mungkin sebelum pensiun telah menjadi hal yang paling mencemaskannya saat ini. Awalnya, dia berpikir bahwa setelah kesuksesan bisnis malan, ditambah dengan kesepakatan besar di Meksiko, dia akan mendapatkan setidaknya $200.000 AS, dan dia akan selangkah lebih dekat untuk sukses dan pensiun. Namun di luar dugaan, sesuatu terjadi pada Malan. Oleh karena itu, untuk menghindari sorotan sementara dan memastikan bisnisnya di Meksiko tidak terpengaruh, dia memutuskan untuk pergi ke Meksiko secara langsung. Setelah urusannya di Meksiko selesai, dia akan kembali dengan identitas lain. Pada saat itu, Chen Liping tidak lagi ada di lingkaran Tionghoa, dan akan digantikan oleh identitasnya yang lain. Memikirkan kembali hal ini, Mei Yuzhen hanya bisa menghela nafas pelan, dan pada saat yang sama, dia membuat keputusan rahasia di dalam hatinya. Setelah saya kembali dari Meksiko kali ini, saya akan mengubah identitas saya lagi dan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan kekayaan darinya. Setelah itu, saya akan meninggalkan Amerika Serikat dan tidak pernah kembali lagi. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya dan mengeluarkan foto cucunya. Keyakinannya untuk menghasilkan uang tiba-tiba menjadi lebih besar, lebih kuat. Pada saat ini, putra sulungnya tiba-tiba meneleponnya.
Begitu panggilan tersambung, dia bertanya dengan nada menyanjung di ujung telepon yang lain, "Bu, kamu sudah bangun?" Mei Yuzhen berkata dengan tenang, "Meskipun kamu belum bangun, kamu masih meneleponku. Bangun, katakan saja padaku jika ada yang ingin kamu katakan." Putra tertua tersenyum dan berkata dengan cepat, "Bu, apakah kamu ingat saudara Sun di sebelah kampung halaman kita?" "Iya." Mei Yuzhen bertanya kepadanya, "Ada apa dengan dia?" "Sudah." Putra tertua ragu-ragu dan berkata sambil tersenyum, "Ya, dia tidak melakukan apa-apa, hanya." Mei Yuzhen berkata dengan dingin, "Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan dengan cepat, dan kalau kamu kentut, cepatlah. Kalau kamu belum memikirkan cara kentut, aku tutup dulu teleponnya." Putra sulung buru-buru berkata, "Tidak, jangan tutup telepon. Bu, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, saya membuat perut putri saudara Sun lebih besar. Sudah lebih dari 3 bulan, dan saya berkata, putrinya memiliki 100.000 yuan. Dia tidak rela membiarkan dia memukuli anak itu. Sekarang dia ingin melahirkan anak itu dan meminta saya biaya aborsi sebesar 1 juta. Saya tidak meminta bantuan Anda, saya berencana memberinya 200.000 yuan. Dia bisa memukuli anak itu." Mei Yuzhen dengan marah berteriak, "Apakah ini kesalahan keluarga kami?" "Iya." Putra tertua dengan cepat menjelaskan, "Saudara Sun menelepon saya saat tahun baru Imlek dan meminta saya menelepon putrinya. Ketika saya mengatur magang di kota besar, saya mengira mereka semua adalah tetangga lama, dan saya telah melihat putrinya tumbuh besar. Jadi saya mengenalnya dengan baik, jadi saya mempekerjakannya untuk bekerja sebagai administrator di perusahaan teman saya." Omong-omong, putra tertua berkata lagi, "Dia sendirian di sini dan tidak akrab dengan tempat itu. Menurutku ayahnya bisa dianggap sebagai kakak laki-lakiku. Aku harus menjaganya. Setiap kali dia datang dan pergi, itu terjadi." Saat dia berkata, dia tidak lupa menambahkan, "Itu memang benih keluarga kita." Mei Yuzhen berkata dengan tenang, "Ini adalah benih keluarga kita. Jadi tidak ada alasan untuk membatalkannya. Saya bekerja keras untuk menghasilkan uang di Amerika hanya untuk membuat benih keluarga kita. Cabangnya subur dan rakyatnya sejahtera. Biarkan dia melahirkan. Dan saya akan memberinya 1 juta anak laki." Laki tertua langsung gembira dan berkata dengan cepat, "Bu, kamu tidak boleh memberitahu saudara-saudaraku tentang hal ini. Jika berita sampai ke istriku, keluarga ini akan terbalik." Mei Yuzhen berkata dengan ringan, "Aku tahu, jangan khawatir." Setelah mengatakan itu, Mei Yuzhen berkata lagi, "Bagaimana pendapatmu tentang masalah ini dengannya ayah? Apakah kamu mengatakan itu? Kamu 10 tahun lebih tua dari putrinya. Jika dia tahu, dia harus membuat masalah, kan?" Putra tertua menjelaskan, "Sebenarnya, saudara Sun sudah mengetahui bahwa 1 juta aborsi biaya itulah yang dimaksud saudara Sun. Dia itu tidak sulit bagiku. Bagaimanapun, ini adalah masalah keinginan bebasmu sendiri, dan aku tidak memaksanya. Bahkan jika dia tidak bahagia, dia tidak dapat melakukan apapun padaku." Mei Yuzhen mencibir, "Apakah dia tidak bahagia? Putrinya sedang mengandungmu." "Sial, menurutku dia akan terbangun sambil tertawa dalam mimpinya. Mungkin dia merencanakan masalah ini. Aku telah melihat keluarganya dengan jelas." Putra tertua berkata tanpa daya. "Apakah itu direncanakan olehnya? Aku tidak tahu." Mei Yuzhen bersenandung dan berkata, "Aku akan memberimu 50.000 dolar AS nanti. Berikan dia uang dan suruh dia membesarkan bayinya dengan tenang, melahirkan bayinya, dan menjadi orang tua anak setelah bayinya lahir. Selama itu adalah benihmu, aku pasti akan memberinya sisa uang." Setelah mengatakan itu, Mei Yuzhen tidak bisa menahan nafas dan berkata, "Kamu dan kakakmu mempunyai 8 orang anak, dan aku bahkan tidak sempat mengasuh anak ini sejak kecil. Setelah bayinya lahir, saatnya aku pensiun dan kembali. Lalu aku akan membantumu membawanya bangun."
Putra tertua berkata dengan tergesa-gesa, "Bu, ibu tidak boleh membawa pulang bayi ini setelah bayinya lahir. Istri saya tahu dia akan membuat keributan besar dengan saya. Dia berani." Mei Yuzhen berkata dengan dingin. "Dia memakanku, memakaiku, memanfaatkanku, menghabiskan waktu bersamaku, duduk di atasku, dan tinggal bersamaku. Jika dia tidak memiliki kesadaran diri, biarkan dia keluar dari sini sesegera mungkin." Yang tertua anaknya berkata dengan canggung, "Bu, meskipun dia tidak berani bertengkar denganku di depan ibu, dia pasti akan bertengkar denganku secara pribadi, dan itu tidak akan cukup bagiku saat itu." Mei Yuzhen mendengus dengan nada menghina, "Selama dia berani membuat masalah denganmu, segera ceraikan dia dan temukan seorang gadis muda. Mungkin dia bisa memberimu 2 anak lagi. Itu lebih baik daripada mempertahankan yang itu." Kata-kata Mei Yuzhen memberikan semangat yang besar kepada putra sulungnya. Putra tertua di ujung telepon tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, "Bu, dengan kata-katamu, aku benar-benar lega." Mei Yuzhen mendengus dingin dan berkata, "Sudah kubilang, jangan main-main di luar di masa depan. Lakukan. Terutama jangan lakukan itu pada gadis bernama Sun, level mereka terlalu rendah." Putra tertua dengan cepat bertanya, "Bu, apa yang kamu katakan terlalu rendah? Apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mengerti." Mei Yuzhen dia menegurnya dengan kasar, "Saya akan memberitahu Anda untuk belajar lebih banyak bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris. Saya sudah berada di luar sana selama lebih dari 20 tahun. Dan Anda bahkan tidak mengerti apa arti level. Kamu benar-benar sia-sia." Putra tertua terkekeh dan berkata, "Bu, orang mengatakan bahwa ketika yin kuat dan yang lemah, kamu sendiri yang menopang separuh langit di keluarga kami. Jadi tentu saja kamu tidak bisa tunjukkan padaku." Mei Yuzhen dipuji oleh putra sulungnya, dan suasana hatinya mereda. Setelah banyak membaca, dia bertanya, "Jika saya ingat dengan benar, ketika saya kembali ke kampung halaman untuk memuja leluhur saya beberapa tahun yang lalu, saya bertemu dengan gadis dari keluarga Sun itu. Dia bahkan tidak lulus SMP. Jadi dia bekerja di pabrik, kan?" "Ya." Putra tertua berkata dengan santai, "Saya bekerja di luar beberapa waktu lalu. Bertahun-tahun, tapi kemudian aku sepertinya pulang ke rumah untuk berbicara dengan pencari jodoh. Dia tidak menyukai satupun pemuda di desa. Jadi dia bilang dia masih ingin berolahraga. Bukankah ayahnya menemukanku?" Mei Yuzhen berkata, "Ya." Setelah bersuara, dia berkata, "Di masa depan, kita harus menjaga jarak dari keluarga mereka. Setelah anak itu lahir, kita akan memutuskan kontak dengan mereka. Jika kita mencari wanita di luar di masa depan, kita harus mengarahkan pandangan kita lebih tinggi dan menemukan seorang wanita muda yang telah lulus perguruan tinggi. Dengan cara ini aku bisa memberimu 2 anak lagi." Putra tertua berkata dengan getir, "Bu, bagaimana penampilan lulusan perguruan tinggi yang serius turunkan aku?" Mei Yuzhen mencibir dengan nada menghina, "Jadi bagaimana jika aku lulus kuliah? Berapa banyak uang yang bisa kamu hasilkan dalam 1 bulan setelah lulus kuliah? Berapa banyak kerja keras seumur hidup yang kamu perlukan untuk mengemudikan mobil mewah dan tinggal di villa setelah lulus kuliah? Kamu sudah menjadi orang sukses di mata mahasiswa. Jika kamu benar-benar memiliki kesempatan bagus ini, apakah mereka akan bahagia?" "Sudah terlambat," anak sulung mencibir 2 kali. "Tapi aku sudah agak tua sekarang. Bagaimana bisa ada gadis saat ini yang menyukai lelaki tua berusia 30-an sepertiku?" Mei Yuzhen tertawa dan berkata, "Lihat gadis-gadis itu, selebriti bisa menghasilkan puluhan juta atau bahkan ratusan juta setahun dengan sendiri, tapi masih banyak dari mereka yang memilih menikah dengan pria tua yang lebih tua dari ayahnya. Mengapa? Bukankah itu hanya karena pria tua lebih kaya dari mereka?" Setelah mengatakan itu, Mei Yuzhen berkata dengan tenang, "Ibu sudah keluar selama bertahun-tahun, dan dia telah lama memahami bahwa apapun kekurangan yang dimiliki seorang pria, dia dapat menebusnya dengan uang. Apakah dia tua, jelek, pendek,
atau berpendidikan rendah. Semua ini tidak menjadi masalah selama kamu punya uang. Tapi yang jadi masalah hanyalah kekurangan uang. Tanpa uang, apa gunanya menjadi tampan? Gadis-gadis pada awalnya dibutakan oleh cinta, dan bahkan mungkin rela kelaparan bersamamu. 1 atau 2 tahun. Tapi setelah 1 atau 2 bertahun-tahun, dia akan mengerti bahwa ketampanan tidak ada gunanya. Hanya uang yang menjadi kata terakhir. Putra tertua tersenyum, "Saya mengerti, Bu. Ketika ibu kembali, mari kita bekerja sama untuk menyingkirkan itu wanita berwajah kuning dulu. Lalu kita akan mencari mahasiswi muda dan cantik." "Iya." Mei Yuzhen mengangguk dan berkata, "Oke, ada yang harus kulakukan, jadi aku tidak akan memberitahumu apapun belum, oke? Sekitar $50.000 AS. Anda dapat menghubungi saya secara pribadi dan melihat apakah ada yang ingin menukar mata uangnya. Jika demikian, saya dapat melakukan transaksi dalam beberapa hari setelah saya menyelesaikan pekerjaan yang ada." Putra tertua berkata dengan semangat, "Baiklah Bu, saya akan segera menghubungi Ibu, Mei." Yuzhen menutup telepon, dan Men Jinsan, yang sedang mengemudi, berkata sambil tersenyum, "Saudari Mei, apakah kamu akan memiliki cucu lagi? Berapa jumlahnya? 9, kan?" Mei Yuzhen memberikan senyuman langka, mengangguk dan berkata, "Benar, 9. Men Jinsan bertanya dengan heran, "Saudari Mei, apakah kamu begitu menyukai anak-anak? Jika saya jadi Anda dan kedua putra saya memiliki 8 atau 9 anak, saya takut otak saya akan meledak." Mei Yuzhen melambaikan tangannya, "Kamu tidak mengerti." Saat dia mengatakan itu, dia berbalik dan melirik ke arah Men Yingji dan Sun Huina yang duduk di barisan belakang, dan berkata, "Kamu harus mendengarkan baik-baik, mereka yang berada di bidang pekerjaan kita adalah yang paling berbahaya bagi moralitas dan berkah seseorang. Generasi yang akan datang, maka jika ada syaratnya, Anda harus mempunyai anak lagi dan menginginkan lebih banyak anak. Jika Allah menghendaki seseorang tidak mempunyai keturunan, maka semakin sedikit anak yang dimilikinya maka akan semakin sulit untuk menolak takdir. Tetapi jika jumlahnya cukup anak-anak, jika pembalasan datang dan menimpa generasi mendatang, jika banyak anak, mungkin ada 1 atau 2 yang lolos." Men Jinsan tercengang ketika mendengar ini, dan berkata dengan canggung, "Saudari Mei, ini tidak seburuk yang kamu katakan." Mei Yuzhen berkata tanpa ekspresi, "Saya tidak tahu apakah itu begitu jahat. Kata orang telur, tidak bisa ditaruh di keranjang yang sama, tapi kuncinya adalah telur tidak bisa hanya 1. Kalau telurnya cukup, Tuhan akan capek kalau pecah 1 per 1. Selain itu, kalau terlalu banyak telur pecah, dia akan mati rasa. Mungkin cukup sudah." Mendengar ini, 3 orang lainnya kaget. Mereka tidak bisa membayangkan kalau yang disebut telur di mulut Mei Yuzhen sebenarnya berbicara tentang anak dan cucunya sendiri. Diterjemahkan, jika Tuhan ingin menerima anak dan cucunya, Dia akan melakukannya terima mereka 1 per 1. Ini juga akan sangat melelahkan. Jika Anda memanen terlalu banyak, mungkin 1 atau 2 ikan akan lolos dari jaring. Mei Yuzhen tidak memperhatikan keterkejutan ketiga orang saat ini, dan hanya bertanya dengan ringan, "Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai perbatasan?" Men Jinsan berkata, "Bahkan jika kita berkendara tanpa henti, itu akan memakan waktu setidaknya 30 jam. Bagaimana kalau kita mencari kota dan terbang ke sana?" "Tidak," Mei Yuzhen melambaikan tangannya, "yang paling aku benci adalah terbang. Kecuali ketika aku kembali ke Tiongkok, aku hampir tidak pernah terbang di waktu lain." Men Jinsan buru-buru bertanya, "Saudari Mei, apakah kamu takut pesawatnya tidak aman?" Mei Yuzhen menggelengkan kepalanya. "Saya tahu bahwa pesawat terbang sangat aman. Setidaknya mereka jauh lebih aman daripada mengendarai mobil. Tapi itu untuk orang biasa. Bagi kami, pesawat hanyalah sangkar besar yang tertutup rapat. Begitu Anda masuk, polisi akan sesampai di sini. Tidak ada kesempatan untuk melarikan diri, men."
Jinsan tiba-tiba mengangguk dan bertanya pada Mei Yuzhen, "Saudari Mei, kamu telah menghasilkan banyak uang untuk keluarga selama bertahun-tahun, sudah hampir waktunya untuk kembali dan mengurus dirimu sendiri, bukan, Mei?" Yuzhen berkata dengan tenang, "Mari kita lakukan sampai akhir tahun. Saya akan pergi pada akhir tahun, setelah bekerja keras selama bertahun-tahun dan membangun begitu banyak fondasi. Inilah saatnya untuk kembali dan menikmati kedamaian dan kebahagiaan, men." Jinsan menghela nafas, "Saudari Mei, suamimu menikahimu. Ini benar-benar seperti kuburan leluhur yang berasap. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Nikmati saja kedamaian dan kebahagiaan di Tiongkok." Mei Yuzhen mendengus dan berkata, dia hanyalah pecundang yang menunggu kematian. Jika kedua putra dan cucunya tidak mengubah nama keluarga mereka menjadi nama saya sudah lama akan mengusirnya dari rumah. Bagaimana saya bisa memberinya kesempatan untuk menikmati hidup ini? Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Men Jinsan dan bertanya kepadanya, "Ngomong-ngomong, kapan kamu berencana untuk kembali?" Men Jinsan berkata sambil tersenyum, "Saya masih pagi. Penghasilan saya jauh lebih sedikit daripada Anda tahun-tahun ini. Jika saya ingin memiliki cukup makanan dan pakaian di masa depan, saya harus bekerja keras selama beberapa tahun lagi, Mei." Yuzhen bersenandung dan berkata dengan penuh harap, "Saya telah bepergian ke sana kemari di Amerika selama bertahun-tahun, tanpa tempat tinggal tetap. Saya ingin kembali dan menikmati kebahagiaan keluarga karena tinggal di rumah saya sendiri bersama anak cucuku di sekelilingku." Yang tidak diketahui Mei Yuzhen adalah bahwa Wan Longdian telah mengirimkan semua informasi yang diselidiki ke polisi domestik. Saat ini, polisi siap menutup jaring ketika putra sulungnya datang dari keluarganya, villa dan hendak masuk ke dalam Mercedes-Benz G yang baru dibeli. Sekelompok polisi tiba-tiba menyerbu masuk. Polisi pertama memegang surat perintah penangkapan dan berkata kepada putra sulung Mei Yuzhen, "Mei Dayong, Anda sekarang resmi ditangkap polisi karena dicurigai melakukan pencucian uang." Mei Dayong, yang memiliki berat badan lebih dari 200 kg, tidak pernah menyangka suatu saat polisi akan mendatangi rumahnya. Mei Dayong selalu merasa bahwa ibunya adalah orang yang sangat cakap. Dia punya cara untuk menghasilkan banyak uang di Amerika Serikat, dan dia hanya perlu menukar dolar AS miliknya dengan koin Tiongkok di rumah, lalu menikmati kejayaan dan kekayaan. Mengenai apakah uang ibunya berasal dari sumber yang sah, dan apakah dia melanggar hukum dengan menukar mata uang secara pribadi, dia tidak perlu khawatir sama sekali. Jadi, dia bertanya kepada polisi dengan ekspresi terkejut di wajahnya, "Apa maksudmu? Apa maksudnya dicurigai melakukan pencucian uang? Uang apa yang saya cuci?" Polisi berkata dengan dingin, "Kami punya cukup bukti untuk membuktikan yang Anda dan saudara Anda miliki semua aset adalah keuntungan ilegal yang diperoleh melalui pertukaran mata uang ilegal. Dan kami juga memiliki bukti bahwa Anda mencuci uang untuk organisasi kriminal di luar negeri." "Apa?" Mei Dayong berkata dengan nada meremehkan, "Setiap sen dari keluarga kami. Apakah ibuku mendapatkannya dengan kerja keras yang begitu besar? Kenapa itu menjadi pendapatan ilegal di mulutmu?" Polisi itu mengerutkan kening dan bertanya kepadanya, "Apakah kamu tidak mengerti hukum?" Mei Dayong segera berkata dengan lantang, "Mengapa tidakkah kamu mengerti? Saya adalah warga negara yang taat hukum. Saya tidak berjudi, menipu, mencuri, atau merampok. Menurut Anda mengapa saya melanggar hukum?" Polisi itu tahu bahwa dia tidak dapat berkomunikasi dengannya. Jadi dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, bahwa orang ini pergi, "Ayo pergi, masuk dan lihat apakah Mei Eryong dan Zhang Fugui ada di sana, dan tangkap mereka berdua dan bawa mereka kembali untuk diinterogasi." Beberapa polisi segera bergegas masuk villa, dan dalam waktu 5 menit, mereka membawa Mei Eryong yang kebingungan ke sisinya, dan Zhang Fugui, yang gemetar, dibawa keluar. Zhang Fugui adalah suami Mei Yuzhen. Ketika Mei Yuzhen miskin, dia pergi ke Amerika bersama yang lain,
dan dia tinggal di rumah untuk membesarkan kedua anak mereka. Kemudian, ketika Mei Yuzhen menghasilkan banyak uang, dia bahkan meremehkannya lebih lanjut, jadi dia memaksanya untuk melakukannya. Nama keluarga kedua anak itu diubah dari Zhang menjadi Mei. Zhang Fugui adalah seorang pengecut dan miskin sepanjang hidupnya. Saat itu, dia hanya mengandalkan Mei Yuzhen untuk hidup sejahtera. Dia sangat merasakan manfaat menjadi kaya. Jadi dia tidak ingin kembali hidup dalam kemiskinan. Tidak peduli apa. Jadi untuk menjalani kehidupan yang lebih santai, dia menyetujui permintaan Mei Yuzhen yang tampaknya berlebihan. Selama bertahun-tahun, meskipun pernikahan antara Zhang Fugui dan Mei Yuzhen hanya sebatas nama, kekayaan yang diperolehnya dari Mei Yuzhen telah memuaskan kecanduan orang kaya. Dia mengendarai BMW. Beberapa wanita parubaya dengan usia yang sama atau beberapa tahun lebih muda darinya nongkrong bersama. Mereka biasanya disanjung dan dilayani oleh wanita parubaya itu, dan hidup mereka sangat tidak nyaman. Semakin sering hal ini terjadi, Anda semakin gugup saat menemui polisi. Kedua menantu perempuan Zhang Fugui terkejut dan ketakutan ketika melihat suami dan ayah mertua mereka telah ditangkap oleh polisi, sehingga mereka segera mengusir mereka untuk menanyakan situasinya. Menantu perempuan tertua agak nakal. Dia duduk di tanah tanpa mempedulikan bayi yang sedang menyusui di gendongannya, lalu berguling dan berkata, "Mengapa kamu datang ke rumah kami untuk menangkap orang? Apakah kamu tidak bahagia karena keluarga kita baik-baik saja? Katakan padaku, siapa yang memintamu datang?" Polisi terkemuka itu berkata dengan dingin, "Aku memperingatkanmu, mereka bertiga sekarang menjadi tersangka kriminal. Kami akan membawa mereka pergi penyelidikan. Anda sebaiknya tidak mengganggu penegakan hukum kami. Jika tidak, Anda akan menghalangi tugas resmi, dan Anda akan dianggap bertanggung jawab secara hukum karena menghalangi tugas resmi." Menantu perempuan tertua menolak dan menangis. "Jangan menggangguku, seorang wanita yang tidak mengerti apa-apa. Hari ini kamu ingin mengekspos keluargaku di depanku. Kamu tidak bisa membawa mereka pergi." Polisi terkemuka itu berkata dengan ekspresi serius, "Biar ku beritahu, ketiganya kini menjadi tersangka pencucian uang, dan berdasarkan bukti yang kami miliki, jumlah uang yang terlibat sangat besar dan kasusnya sangat serius. Menurut ketentuan hukum pidana, mereka harus dihukum minimal 5 tahun dan kurang dari 10 tahun penjara. Tidak hanya itu, seluruh titipan, uang tunai, rumah, dan mobil atas nama mereka, sesuai bukti yang kami miliki, semuanya adalah perolehan ilegal tanpa kecuali, dan akan kami tindak lanjuti. Aset akan disita sesuai dengan hukum. Jika Anda dan anggota keluarga mereka yang lain mentransfer keuntungan ilegal pada tahap ini, menurut hukum pidana, ini adalah kasus dengan sengaja menyembunyikan dan mentransfer hasil kriminal, dan Anda akan dihukum dengan hukuman tetap, penjara jangka waktu tidak lebih dari 3 tahun, penahanan atau pengendalian. Jika keadaannya serius, Anda akan dijatuhi hukuman penjara jangka waktu tetap tidak kurang dari 3 tahun tetapi tidak lebih dari 7 tahun. Jadi saya peringatkan kamu harus bekerja sama dalam penyelidikan kami dengan jujur. Jika tidak, kamu akan merugikan diri sendiri. Ketika menantu perempuan tertua mendengar bahwa dia mungkin akan dihukum, dia ketakutan setengah mati. Menantu perempuan kedua memiliki karakter yang lemah. Ketika mendengar hal itu, dia sangat ketakutan hingga terjatuh ke tanah. Pada saat ini, menantu perempuan tertua juga kehilangan kekuatan yang baru saja dia miliki, dan dengan cepat menangis dan bertanya kepada polisi, "Lalu apa yang harus kami lakukan sekarang? Anda telah menangkap semua pria di keluarga kami, dan kami anak yatim dan duda hanya bisa apakah kamu menunggu kematian?" Polisi itu segera berkata, "Jangan khawatir, saya akan segera memberitahu komite komunitas Anda dan memperhatikan keadaan Anda, tetapi Anda tidak memiliki kebutuhan apapun dalam hidup, dan panitia tetangga pasti akan membantumu menyelesaikannya. Tapi saya tetap bilang sama. Kamu harus paham dulu mana yang legal dan mana yang ilegal. Sudah ada 3 tersangka kriminal di keluargamu.
jadi kamu tidak boleh memaksakan diri ke jalur ilegal. Kejahatan lagi, setelah itu. Polisi segera dia melambai kepada orang-orang di sekitarnya dan berkata, "Tunggu." Semua orang segera merespons dan membawa ayah dan anak itu ke mobil polisi dengan mobil polisi. Melihat banyak mobil polisi melaju kencang, menantu kedua menangis begitu keras hingga dia segera bertanya kepada menantu perempuan tertua, "Kakak ipar, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Menantu perempuan tertua juga ketakutan dan bergumam, "Saya juga tidak tahu, saya sudah dewasa, dan ini pertama kalinya saya berkata begitu banyak kepada polisi, Putri." Kedua ipar berkata dengan tergesa-gesa, "Kakak ipar, tolong hubungi ibu kami secepatnya. Kami harus memberitahu kami tentang masalah ini. Ibu sudah mengambil keputusan." Menantu perempuan tertua datang ke dia sadar dan berkata dengan cepat, "Kamu benar, cepat telepon ibu, aku akan meneleponnya sekarang." Setelah mengatakan itu, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Mei Yuzhen. Ponsel yang disimpan Mei Yuzhen di dekat tubuhnya khusus digunakan olehnya untuk berkomunikasi dengan keluarganya. Hanya keluarganya yang mengetahui nomor ponselnya. Dia mengira itu adalah putra sulungnya yang menelepon lagi. Tetapi ketika dia menundukkan kepalanya dan melihat bahwa penelepon itu sebenarnya adalah menantu perempuan tertuanya, dia langsung mengerutkan kening. Dia tidak pernah begitu menyukai menantu perempuan tertuanya. Dia merasa bahwa menantu perempuan tertua ini memiliki kepribadian yang agresif dan kuat, bahkan itu agak bodoh, tetapi dia sedang mengandung seorang anak laki-laki pada saat itu, dan dia sangat ingin memiliki seorang cucu, jadi dia menyetujui pernikahan tersebut. Tapi ketidakpuasannya terhadap menantu perempuan tertuanya semakin bertambah seiring dengan bertambahnya uangnya. Dan itu semakin memburuk. Baru saja, dia ingin putra sulungnya mengganti istrinya. Dia tidak hanya membicarakannya, dia benar-benar punya ini rencana. Tapi dia tidak pernah melepaskan tangannya untuk ikut campur dalam masalah ini sebelumnya. Dan dia awalnya berencana melakukannya setelah dia pensiun dan kembali ke Tiongkok. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengusir menantu perempuan tertuanya. Sekarang, ketika dia melihat menantu perempuan tertua menelepon, dia secara naluriah berpikir bahwa dia pasti mendengar apa yang baru saja dia katakan kepada putra sulungnya. Sekarang dia menelepon, dia datang untuk meminta saya menuduhnya. Jadi, Mei Yuzhen menjawab telepon dan bertanya dengan nada yang sangat tidak ramah, "Mengapa kamu meneleponku sepagi ini? Apa kamu tidak tahu kalau di sini masih pagi?" Menantu perempuan tertua menangis dan berkata, "Bu, sesuatu yang besar terjadi pada keluarga kami. Dayong, Eryong dan ayah semuanya ditangkap oleh polisi." Apa? Pada saat ini, Mei Yuzhen merasa seperti disambar petir. Dia segera bertanya, "Mengapa polisi menangkap mereka? Apakah Anda mengatakannya karena alasan apapun?" Saat ini, Mei Yuzhen terus berdoa kepada Tuhan di dalam hatinya. Dia berharap suaminya dan kedua putranya terlibat dalam perjudian atau prostitusi, atau sesuatu yang lain dan dibawa pergi oleh polisi. Tidak masalah jika mereka dibawa pergi oleh polisi karena melakukan pembunuhan. Tapi tidak pernah untuk kejahatan pencucian uang. Karena membunuh hanya bisa dilakukan dengan anggukan kepala. 2 anak laki-laki, 1 suami, tidak peduli yang mana yang dijatuhi hukuman mati. Atau tidak masalah jika ketiganya dijatuhi hukuman mati sementara. Cepat atau lambat mereka akan dibebaskan. Tapi begitu karena pencucian uang, semuanya benar-benar berakhir. Artinya, seluruh aset yang telah ia hasilkan dengan kerja keras selama bertahun-tahun akan disita sesuai hukum. Kemudian separuh dari usaha hidupku benar-benar musnah dalam sekejap. Tepat ketika dia sedang berdoa memohon berkat Tuhan, menantu perempuan tertua mengatakan sesuatu yang seperti sambaran petir. Polisi mengatakan bahwa mereka tampaknya terlibat dalam kejahatan pencucian uang. Dan mereka juga mengatakan bahwa mereka akan menyita semua properti, termasuk rumah dan mobil. Bu, apa yang harus kita lakukan, Mei Yuzhen?
Sepertinya jiwanya diambil, dan dia tiba-tiba pingsan. Di kursi, dia sangat ketakutan dan menamparkan wajahnya dengan histeris. Bergumam, "Bangun cepat, ini mimpi buruk. Ini pasti mimpi buruk." Namun, tamparan itu menimpanya, rasa sakit di wajahnya begitu jelas hingga tidak terasa seperti sedang bermimpi sama sekali. Hatinya menjadi semakin putus asa, dan dia seperti zombie. Di ujung lain telepon, menantu perempuan tertua menangis dengan sedih. "Bu, pikirkan cara, Bu, kami hanya punya harapan untukmu sekarang. Cepat kembali untuk memuluskan segalanya bagi mereka. Bersihkan hubungannya." Mei Yuzen berteriak dan berseru, "Saya telah jauh dari rumah selama lebih dari 20 tahun. Dan saya hanya kembali kurang dari 10 kali dalam 20 tahun ini. Setelah saya kembali, saya tidak kenal siapapun, dan semua uang saya disita. Hubungan apa yang bisa saya buka blokirnya?" Menantu perempuan tertua di ujung telepon tiba-tiba pingsan dan menangis. Jika mereka benar-benar dijatuhi hukuman 10 atau 8 tahun, apa yang akan kita, para wanita, lakukan? Mei Yuzen memikirkan sesuatu dan berseru, "Dengarkan aku sekarang. Cepat pindahkan semua barang berharga keluar rumah. Temukan cara untuk pergi ke bank untuk menarik simpanan mereka. Singkatnya, cepat keluarkan uang sebanyak-banyaknya." Menantu perempuan tertua berseru, "Saya tidak berani. Polisi telah mengatakan kepada saya bahwa jika saya mencoba mendapatkan uang dari luar sekarang, itu akan melanggar hukum, dan saya akan masuk penjara jika ketahuan pada saat itu. Siapapun yang memenjarakan saya, Anda tidak bisa masuk penjara. Saya punya 4 anak-anak." Mei Yuzen dengan marah berteriak, "Polisi hanya mencoba menakut-nakuti orang. Apa yang kamu takutkan? Biar ku beritahu, jika semua uang ini disita, jangan beritahu aku di mana kamu tinggal. Villa, kemewahan mobil, bahkan susu bubuk dan uang sekolah untuk ke-4 anakmu pun tidak tersisa. Lalu apakah kamu akan hidup di jalanan bersama anak-anakmu?" Aku, menantu perempuan tertua menangis dan berkata, "Mereka selalu, apakah kamu akan meninggalkan kami rumah untuk ditinggali? Tidak bisakah kamu mengusir kami saja?" Mei Yuzen mengertakkan gigi dan berkata, "Sudah kubilang. Apakah itu benar-benar kejahatan pencucian uang? Tidak ada yang tersisa di keluarga ini. Jika Anda tidak mau, jika Anda ingin hidup dalam kemiskinan mulai sekarang, lakukan apa yang saya katakan, menantu." Perempuan itu berseru, "Saya tidak berani. Bahkan jika kamu memukulku sampai mati, aku tidak berani melakukannya." Setelah itu, dia buru-buru berkata, "Menantu perempuan kedua ada di sini. Kenapa kamu tidak berbicara dengannya dan lihat apakah dia berani?" Menantu perempuan kedua di seberang telepon berkata tanpa berpikir, "Kamu tidak berani, apalagi aku." Saat dia berbicara, dia menangis dan berkata, "Biarkan polisi menyita apapun yang mereka ingin sita, selain merawat anak-anak di rumah. Saya tidak pernah melakukan sesuatu yang ilegal atau tidak tertib selama bertahun-tahun. Polisi pasti tidak akan bisa menangkap saya juga." Mendengar hal tersebut, ia pun menggema, Ya, kami hanyalah 2 wanita, selain melahirkan anak, mengasuh anak, dan mengasuh anak, kami tidak tahu apa-apa dan tidak pernah melakukan hal lain. Polisi akan pastinya jangan melakukan apapun pada kami." Ketika Mei Yuzen mendengar ini, dia merasa sangat marah dan ingin segera kembali dan membacok kedua menantunya hingga mati. Dia mengertakkan gigi geraham belakangnya erat-erat dan berkata dengan suara dingin yang histeris, "Keluarga Meiku telah membesarkanmu selama bertahun-tahun, tapi aku tidak menyangka kita akan membesarkan 2 serigala bermata putih. Jika kalian berdua tidak melakukannya, lakukan apa yang saya katakan. Tunggu sampai saya kembali ke Tiongkok. Anda akan menjadi orang pertama yang berurusan dengan saya." Menantu perempuan kedua menjadi pucat karena ketakutan saat ini. Meskipun dia tidak tahu apa yang ibunya yang dilakukan mertuanya di Amerika selama bertahun-tahun, dia selalu merasa ingin membunuh wanita ini setiap kali dia melihat ibu mertuanya. Itu sangat serius. Dan dia terlihat seperti dia bukan orang baik.
Jadi dia secara alami sangat ketakutan setelah mendengar apa yang dia katakan. Jadi dia bertanya kepada menantu perempuan tertua dengan suara rendah, "Kakak ipar, ini, apa yang harus saya lakukan?" Menantu perempuan tertua ada. Di sini dia juga sangat panik saat ini. Meskipun dia galak, dia juga tahu bahwa dia bukan apa-apa di depan ibu mertuanya. Namun, dia segera ingin memahami sesuatu. Jadi dia berseru, "Bu, saya baru saja mengetahuinya. Dayong dan Eryong bersalah atas pencucian uang. Anda mendapatkan semua uang itu. Apakah Anda melakukan sesuatu di luar? Apakah itu sesuatu yang melanggar hukum dan disiplin? Selain hal lain, uang yang Anda peroleh pasti berasal dari sesuatu yang tidak sah. Bukan, jika berasal dari cara yang benar, bagaimana polisi bisa datang ke rumah Anda untuk menangkap orang?" Mei Yuzhen awalnya penuh dengan niat membunuh, tapi tiba-tiba setelah mendengar ini, seluruh hatiku tiba-tiba jatuh ke dasar. Yang dia khawatirkan barusan adalah pendapatan keluarga yang dia peroleh selama bertahun-tahun, tapi dia mengabaikan satu hal. Alasan mengapa suami dan kedua putranya masuk kemungkinan besar karena apa yang telah dia lakukan di Amerika telah terungkap. Jika ini masalahnya, saya mungkin tidak dapat kembali ke negara saya dalam kehidupan ini. Jika tidak, dia kemungkinan besar akan ditangkap oleh polisi domestik segera setelah turun dari pesawat. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba jatuh dalam keputusasaan yang mendalam, tanpa sadar menutup telepon, dan kemudian mematikan satu-satunya ponsel yang tersisa. Men Jin-san, Men Yingji, dan orang lain di dalam mobil mungkin memahami apa yang terjadi di rumah Mei Yuzhen, dan semua orang sangat gugup. Men Jin-san mengumpulkan keberanian dan bertanya pada Mei Yuzhen, "Saudari Mei, apa yang terjadi di rumah?" Mei Yuzhen berkata dengan putus asa, "Minggir, cepat menepi." Men Jin-san dengan cepat memarkir mobilnya di pinggir jalan. Pada saat ini, Mei Yuzhen mendorong pintu mobil hingga terbuka dan tersandung keluar. Begitu dia berlari kurang dari 2 meter, dia mulai muntah-muntah hebat dan memuntahkan semua sisa makanan di perutnya. Men Jin-san bergegas maju, menepuk punggung Mei Yuzhen, dan berkata kepada Men Yingji, "Cepat ambilkan sebotol air." Men Yingji segera mengambil sebotol air dari mobil, membuka tutupnya, dan menyerahkannya kepada Mei Yuzhen, berkata dengan gugup, "Bibi Mei, cepat bilas mulutmu." Mei Yuzhen tidak bisa berhenti muntah, bahkan memuntahkan empedu, wajahnya sepucat kertas, seperti pasien sakit parah yang akan segera meninggal. Dia mengambil air murni yang diberikan oleh Men Yingji, menyesapnya, lalu terbatuk-batuk dengan keras. Air itu bercampur dengan empedu dan dialirkan dari trakea ke rongga hidung. Rasanya sakit yang tak terlukiskan. Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Hilang. Tidak ada yang hilang." Saat dia mengatakan itu, karena kebencian di dalam hatinya, dia melemparkan botol berisi air itu jauh-jauh, dan berteriak histeris dalam keputusasaan, "Kenapa? Kenapa ini terjadi? Itu setengah kerja keras hidupku." Bersambung.